Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ya kepada kalian karena sudah menyempatkan hadir untuk melakukan konseling pada hari ini. Nah, saya ingin bertanya, apa kalian sudah nyaman dengan tempat duduknya? Sudah. Oke, kalau begitu alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Sebelumnya perkenalkan, saya di sini Yuni Setiawati sebagai konselor yang akan membantu kalian untuk menyelesaikan masalah kalian. Nah, selanjutnya kalian bisa memanggil saya Ibu Yoni. Selanjutnya giliran kalian untuk memperkenalkan nama kalian ya. Dimulai dari Perkenalkan, Bu, nama saya Dinda Oktaviani Sasabila. baik. Hai Dinda. Selanjutnya, Perkenalkan, Bu, nama saya Ayu Lestari Putri. hai Ayu. Perkenalkan, Bu, nama saya Sindia Anastasia Ramadhani. Hai Cindy. Lanjut. Perkenalkan, Bu, nama saya Eka Prameswari Ayuni. Oh, Eka ya? Iya, Bu. Oke, lanjut. Perkenalkan, Bu, nama saya Bella Maharani Dewi. Hai Bella. Lanjut. Ya. Perkenalkan, Bu, nama saya Fitri Nurhalizah Permata. Oke, hai Fitri. Nah, karena kita sudah kenal, nah, kalian sebelumnya udah mengikuti training belum? Belum. Jadi ini pertama kalinya ya? Iya. Bantuan beri profesional saya untuk membantu menyelesaikan masalah konseling kalian dan konseling kelompok. Tujuannya untuk menyelesaikan masalah kalian. Nah, ini kita memegang proses kerasaan, keterbukaan, dan sukarelaan. 60 menit ya. Sekarang kita membuat janji atau kesepakatan dulu. Kalian ikuti setelah saya. Kami berjanji Kami berjanji menjaga kerahasiaan, bersikap terbuka, dan mengikuti kegiatan ini dengan sukarela. Oke, kita sudah membuat kesepakatan ya. Nah, sebelum itu kita akan fokus ke kasus-kasus ya. Selain kalian semua membagikan dulu tekanan apa yang paling membuat kalian merasa beban dari orang kalian. Siapa yang mulai duluan? Ya, silakan. Saya merasa orang tua saya peduli sama nilai saya. Kalau saya dapat nilai 90, mereka nanya, kenapa nggak 95? Saya sampai merasa nilai saya lebih penting dari kesehatan saya. Kadang saya nggak tidur demi belajar. Tapi tetap saja mereka bilang saya kurang. Salah. Oh, terima kasih Bella, itu pengalaman yang berat. Nah, kita simpan dulu ya ceritamu. Selanjutnya siapa? Saya, Bu. Oke, Cindy silakan. Kalau saya sama banding saya sama kakak saya yang bekerja dan bersukses. Mereka sering bilang, kapan kau bisa seperti kakakmu? Padahal saya juga berusaha, Bu. Saya sampai merasa jadi beban karena belum bisa seperti harapan mereka. Oke. Saya juga mau berbagi, Bu. Di rumah, saya nggak boleh punya pendapat sendiri. Orang tua saya sudah atur semuanya. Saya harus masuk jurusan IPA, ikut bimbel, bahkan tes piano. Padahal saya mau jadi desainer. Tapi kalau saya bilang, mereka marah dan bilang saya nggak tahu apa-apa. Kalau saya, Bu, setiap hari harus jadi contoh untuk adik-adik saya. Saya harus rajin, harus bantu di rumah, harus jadi yang terbaik. Tapi saya juga manusia, saya bisa lelah. Tapi kalau saya ngeluh, mereka bilang saya egois dan gak dewasa. Kalau saya itu merasa semua keputusan hidup saya itu bukan dari saya sendiri. Orang tua yang saya sudah bisa semua dari sekolah, terus sampai teman dekat pun mereka komentarin gitu. Jadi saya tuh takut diambil keputusan sendiri karena takut salah dan juga disalahkan. Oke, terima kasih semuanya. Saya benar-benar menghargai keberanian kalian untuk terbuka.
Kalian semua punya pengalaman yang valid. Nah, hari ini kita akan fokus membantu satu orang ya untuk menyusun ulang cara berpikirnya. Ayu, apakah kamu siap dan bersedia untuk menjadi fokus hari ini? Iya Bu, saya bersedia. Oke, terima kasih Ayu. Sekarang kamu diceritakan secara detail dan lebih dalam seperti apa bentuk tekanan dari orang tuamu dan bagaimana pengaruhnya ke diri kamu. Orang tua saya tuh selalu ingin saya jadi yang terbaik, nilai harus bagus, harus aktif di sekolah, dan tetap bantu di rumah. Kalau saya nggak bisa capai semuanya, mereka bilang saya kurang bersyukur, kurang kerja keras. Saya jadi ngerasa hidup saya cuma buat memenuhi ekspektasi mereka. Saya nggak tahu siapa saya sebenarnya. Apa yang biasanya muncul di pikiranmu saat mereka bicara seperti itu? Pikiran pertama saya gagal, saya mengecewakan, saya nggak berguna. Rasanya sakit banget Bu, sampai saya kadang mikir lebih baik saya nggak usah ada. Ayu, aku pernah yang hal kayak juga, tapi belum kuat dan bisa diandalkan. Aku gak nyangka mikir kayak gitu. Aku juga, aku kayak kalau kenal bisa banyak hal. Iya, karena saya bisa cerita ke siapa. Kalau orang tua saya bilang saya enggak. Jadi saya simpan semuanya sendiri. Ayu, sekarang kita akan mulai restrukturisasi kognitif ya. Kita akan mengenali pikiran otomatismu, menguji kebenarannya, dan menggantinya dengan yang lebih rasional. Pertama, kita catat pikiran negatifmu ya. Saya gagal, saya mengecewakan, saya nggak berguna, betul? Iya Bu, itu yang paling sering saya pikirkan. Nah, sekarang mari kita uji kebenarannya. Apa ada bukti objektif bahwa kamu benar-benar gagal dan nggak berguna? Sebenarnya saya pernah dapat ranking 3 besar, saya ikut OSIS, menang lomba puisi, tapi itu kayak tetap nggak cukup di mata orang tua saya. Kalau temanmu yang punya prestasi seperti itu merasa gagal, kamu akan setuju? Enggak Bu, saya akan bilang dia hebat. Nah, kenapa kamu tidak memperlakukan dirimu sebaik kamu memperlakukan temanmu? Saya nggak tahu Bu, mungkin karena saya pikir kasih sayang orang tua saya bergantung dari pencapaian saya. Itu pemikiran yang perlu kita pertanyakan. Nanti kita akan coba buat pikiran baru yang lebih sehat. Tapi sebelum itu, apakah kalian, teman-teman Ayu, pernah merasa seperti Ayu juga? Iya Bu, saya juga pernah mikir kayak Ayu. Kalau saya gagal satu kali, saya ngerasa semua usaha saya sebelumnya jadi nggak ada artinya. Sama. Padahal saya sudah cukup bagus, tapi karena orang tua saya selalu bandingin saya sama kakak saya jadi ngerasa gagal juga. Kadang kita semua kayak lupa bahwa kita sudah kerja keras ya, karena orang tua maunya hasil akhir, bukan proses kita. Betul, itulah kenapa penting sekali kita sadari bahwa pikiran negatif kita terbentuk bukan karena kenyataan, tapi karena interpretasi yang terlalu keras terhadap diri sendiri. Ayu, sekarang mari kita buat daftar 2 kolom. Di satu sisi kita tulis pikiran otomatis yang muncul, di sisi lainnya kita buat pikiran alternatif yang lebih realistis dan membantu. Kita mulai dari yang pertama. Pikiran otomatis, saya gagal. Menurut kamu, apa pikiran alternatif yang lebih sehat? Mungkin saya memang belum mencapai semua target, tapi saya sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, dan itu juga penting. Bagus, itu sangat realistis. Sekarang yang kedua, Pikiran otomatis, saya mengecewakan. bagaimana cara lain memandangnya? Saya tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi itu tidak berarti saya tidak berharga. Hebat Ayu, lanjutkan. Pikiran otomatis, saya tidak berguna. Apa pikiran alternatif lainnya? Saya punya nilai sebagai manusia, bukan cuma dari prestasi. Saya bisa memberi manfaat dengan cara lain juga. Luar biasa, teman-teman. Bagaimana menurut kalian pikiran alternatif Ayu tadi? Saya suka banget yang terakhir. Saya juga mau coba pakai itu kalau lagi ngerasa down. Aku juga, kadang kita lupa bahwa kita punya nilai, karena kita terus-terusan diukur dari nol. Nah, itu bagian penting dari restrukturisasi kognitif. Kita belajar untuk menantang pikiran yang menyakitkan dengan bukti dan kasih sayang pada diri sendiri. Ayu, sekarang bagaimana rasanya setelah kamu mengganti pikiran-pikiran itu? Rasanya sedikit lebih ringan Bu. Mungkin ini butuh latihan, tapi saya jadi sadar selama ini saya terlalu kejam pada diri saya sendiri. Itu kesadaran yang sangat penting. Memang tidak cukup satu kali, tapi setiap kali pikiran negatif muncul, kamu bisa menuliskan dan menantangnya dengan versi yang lebih realistis. Bu, apakah kita semua boleh mulai menulis daftar 2 kolom itu juga? Tentu saja, saya saranin kalian semua melakukannya di jurnal pribadi. Kalian bisa beri nama, pikiran lama dan pikiran baru.
Itu akan jadi latihan mental yang sangat membantu. Ayo, kamu keren banget bisa terbuka kayak gini. Aku jadi sadar, kita semua perlu ruang buat mikir lebih sehat. Makasih teman-teman, aku benar-benar merasa didengar hari ini. Biasanya aku cuma simpan semuanya sendirian. Ayu, kamu tidak sendiri. Hari ini kamu sudah melakukan langkah yang besar dalam mengenali dan mengubah cara berpikirmu. Saya bangga pada keberanianmu. Ibu, gimana kalau suatu hari pikiran negatif itu balik lagi? Itu sangat mungkin, Dinda. Tapi sekarang kalian punya alatnya. Kenali pikiran otomatis, uji buktinya, lalu gantikan dengan pikiran realistis. Kalau perlu, kalian bisa tulis atau bicarakan dengan teman yang bisa dipercaya. Saya juga jadi semangat buat coba juga, Bu. Rasanya lebih damai kalau kita bisa berdamai sama diri sendiri. Itu inti dari semuanya. Ketika kalian mampu bersikap adil dan penuh pengertian kepada diri sendiri, tekanan dari luar tidak akan mudah meruntuhkan kalian. Ayu, sekarang setelah kamu mulai mengganti pikiran otomatis yang menyakitkan dengan pikiran yang lebih sehat, langkah selanjutnya adalah menyusun strategi konkret. Misalnya, bagaimana kamu ingin merespons tuntutan orang tuamu tanpa harus mengorbankan dirimu sendiri. Saya pikir mungkin saya bisa mulai berani bicara. Selama ini saya diam, takut dibilang anak durhaka. Tapi kalau saya nggak ngomong, mereka nggak akan tahu apa yang saya rasakan. Bagus, komunikasi. Nah, bagus, komunikasi asertif adalah kuncinya. Kita bisa latih kalimat-kalimat asertif. Mau coba? Mau, Bu. Coba bayangkan, ayah atau ibu berkata, kamu harus bisa juara umum tahun ini. Apa respon asertif yang bisa kamu sampaikan? Mungkin saya bisa bilang, Ayah, Ibu, saya menghargai harapan kalian, tapi saya juga punya batas. Saya akan berusaha keras, tapi saya juga butuh istirahat dan waktu untuk diri saya sendiri. Sangat baik, Ayu. Nada yang kamu gunakan penting juga. Tegas, tapi tetap hormat. Bagaimana perasaanmu setelah menyusun kalimat itu? Sejujurnya agak lega. Saya nggak pernah berpikir saya boleh bicara seperti itu. Aku juga terinspirasi Ayu. Aku sering tidak berani ngomong karena takut dianggap melawan. Tapi ternyata bisa ya kalau cara ngomongnya tepat. Ibu, apa boleh kami semua belajar teknik komunikasi asertif juga? Tentu saja, nanti kita bisa buat sesi khusus untuk latihan itu. Hari ini kita fokus bantu Ayu dulu, tapi yang lain juga bisa mengambil manfaatnya. Ayu, kalau nanti kamu berani ngomong ke orang tuamu, kami semua di belakang kamu ya. Kita bisa saling support. Makasih banget kalian semua. Rasanya saya nggak sesendiri yang saya kira. Nah, sekarang kita buat rencana tindakan. Misalnya, 1. Mengenali pikiran otomatis setiap hari dan mencatatnya. Yang kedua, mengganti dengan pikiran alternatif yang lebih sehat. Yang ketiga, mempersiapkan percakapan dengan orang tua dengan kalimat asertif. Yang keempat, memberi penghargaan pada diri sendiri setelah berani bicara. Ayu, kamu siap coba langkah-langkah ini minggu depan? Siap, Bu. Saya akan coba catat dan latihan di rumah. Mungkin kamu juga bisa tulis surat dulu ke orang tuamu kalau ngomong langsung masih berat. Wah, iya, itu ide bagus, Bella. Saya bisa tuangkan isi hati saya dulu supaya nggak terlalu gugup. Menulis bisa jadi media awal untuk membuka pembicaraan. Bahkan jika surat itu tidak dikirim, itu tetap latihan yang baik untuk mengenali dan menyusun perasaan. Aku juga pengen nyoba nulis surat. Aku sering bingung mulai dari mana kalau mau bicara sama orang tua. Baik, kita akan buat tugas kecil untuk semua. Tulis satu surat untuk orang tua, isinya adalah perasaan kalian terhadap tuntutan mereka dan harapan kalian untuk bisa lebih didengarkan. Boleh dikirim, boleh juga hanya dibaca sendiri. Jadi bukan sekedar mengeluh, tapi menyampaikan perasaan dengan tenang ya, Bu. Tepat sekali, komunikasi yang sehat bukan soal menang atau kalah, tapi soal dipahami dan memahami. Saya senang sekali bisa punya tempat seperti ini. Baru kali ini saya merasa pikiran saya akal. Dulu saya pikir saya salah. Kamu sendiri, Ayu, pikiran-pikiran negatifmu bisa diubah, dan kamu bisa tetap jadi anak yang baik tanpa harus mengorbankan diri sendiri. Ternyata kita semua sedang belajar berdamai dengan tekanan itu ya. Dan rasanya jauh lebih mudah kalau kita jalaninnya bareng-bareng. Sekarang kita masuk ke bagian akhir sesi hari ini. Saya ingin kalian semua merefleksikan apa pelajaran terbesar yang kalian dapatkan dari proses bersama Ayu hari ini.
Kalau saya belajar bahwa pikiran negatif kita itu bisa dilawan. Saya kira sebelumnya saya cuma merasa cemas saja, padahal ternyata saya bisa. Saya jadi sadar bahwa kita semua sering terlalu keras kepada diri sendiri, cuma karena ingin diakui sama orang tua. Dan ternyata menyampaikan isi hati itu bukan berarti durhaka ya Bu, tapi bentuk komunikasi yang sehat. Saya paling terharu waktu Ayu bilang dia masih dirinya. Ternyata di dunia pendidikan itu bisa berkomunikasi. Saya juga seorang Bayu tadi bahwa kita semua. Luar biasa, itu bukan empati dan kedewasaan kalian. Sekarang Ayu, bagaimana perasaanmu setelah menjalani sesi ini dari awal sampai akhir? Jujur, saya sangat berterima kasih. Awalnya saya takut dianggap lemah, tapi ternyata bicara itu melegakan. Dan sekarang saya punya cara baru melihat diri saya. Saya merasa lebih kuat. Kamu telah menunjukkan keberanian besar, Ayu. Menghadapi pikiranmu, membuka diri, dan menyusun strategi. Kamu telah menunjukkan keberanian besar, Ayu. Menghadapi pikiranmu, membuka diri, dan menyusun strategi. Itu bukan hal yang mudah. Terima kasih Bu, dan makasih juga buat teman-teman. Kalian semua luar biasa. Sekarang, saya ingin kalian semua menyusun satu kalimat afirmasi untuk diri sendiri. Kalimat yang bisa kalian ulang saat pikiran negatif mulai muncul. Saya cukup walaupun saya tidak sempurna. Saya berharga bukan karena prestasi, tapi karena saya adalah saya. Saya tidak harus menyenangkan semua orang untuk bisa merasa bahagia. Saya punya hak untuk istirahat dan merasa damai. Saya boleh gagal karena saya manusia yang sedang belajar. Saya punya suara dan saya pantas untuk didengar. Afirmasi yang sangat kuat. Tulis dan simpan. Afirmasi yang sangat kuat. Tulis dan simpan afirmasi kalian. Bisa di buku, di cermin kamar, atau di wallpaper HP. Ulangi setiap kali kalian merasa tertekan atau ragu. Bu, apakah kita masih bisa lanjut sesi kayak gini ke depannya? Tentu saja, kita akan adakan pertemuan lanjutan setiap minggu. Kita bisa lanjut bahas topik selanjutnya, termasuk latihan komunikasi dan manajemen stres. Saya rasa sesi ini bukan cuma membantu Ayu, tetapi kita semua seperti terakhir bareng. Betul, konseling kelompok seperti ini memang untuk saling menguatkan. Kita saling belajar, saling jaga, dan tumbuh bersama. Saya akan mulai latihan dengan orang tua minggu ini, Bu. Mungkin saya mulai dari menulis surat dulu. Kamu sangat bijak, Ayu. Ingat, kamu tidak harus langsung sempurna. Cukup terus melangkah dengan sadar dan lembut pada dirimu sendiri. Baiklah anak-anak, saya bangga pada kalian semua hari ini. Terima kasih sudah hadir dengan hati yang terbuka. Kita tutup sesi ini dengan satu napas dalam sebagai tanda menerima semua proses hari ini. Mari tarik nafas, hembuskan, dan bersiap melangkah dengan lebih kuat ke depannya. Baik, karena waktu sudah habis, mari kita tutup sesi coaching pada hari ini. Saya akhiri dan saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Makasih Bu gitu. Terima kasih. Ya. Karena waktu sudah habis, selanjutnya saya tutup sesi konseling pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, baik sama-sama. Hati-hati di jalan ya. Ya Bu.